ببركة الهادي محمد يا الله. Yang saya muliakan, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Habib Muhammad Iskandar Al-Qadri yang hari ini telah hadir duduk bersama kita di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi umur beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan kesehatan kepada beliau serta dimenangkan perjuangan dakwahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama saya ucapkan terima kasih atas Presiden Habib untuk bisa hadir di acara Maulid yang kita adakan di rumah sangat sederhana ini, Habib, dengan lokasi jalan yang masih, mohon maaf ya Habib. Kemudian untuk para Ustadz Yahdi, Ustadz Fahri, Pak Ustadz Andi Asrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillahil mutawatirah wa ayaidihil mutakathirah wa minanihil ghamirah. Summa salatu wassalam ala sayyidil Mustafa والمتبع وعلى آله وأصحابه الأنجم الظاهرة. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى قرابة سيدنا محمد وعلى من تبعه إلى يوم الآخرة. أما بعد. Segenap para hadirin dan hadirat, para pengharap rahmat Allah, para pecinta-pecinta Rasulullah, para pemburu keberkahan serta ampunan Allah, hadir bersama kita. Mungkin ada para habaib di sini, para asatizah, para tuan-tuan guru, yang tentunya keberadaan mereka insya-Allah menambah keberkahan di majlis yang mulia ini. Ada akhina fillah, Ustaz Fahri, Ustaz Yahdi, dan para santri-santri daripada Darul Khuffaz. Kita doakan mudah-mudahan para ustaz-ustaz kita, para santri-santri kita diberikan Allah keistiqamahan, diberikan Allah kemampuan untuk menimba ilmu dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang berguna untuk bangsa, agama dan negara. Kemudian juga salam penghormatan secara khusus saya sampaikan kepada sahibul bait, sahibul hajat, Bapak keluarga besar Jumadi, yang mana pada hari ini beliau dengan berbahagia dan senang hati mengadakan sebuah peringatan, yang peringatan ini dirayakan oleh semua umat Islam di dunia, bahkan negara pun juga memperingatinya, yaitu peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diadakan oleh beliau dan keluarga. Kita doakan Bapak Jumadi beserta anak isteri dan seluruh keluarganya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan oleh Allah, bahkan semua yang mereka miliki, semua yang beliau miliki diberikan Allah keberkahan, yaitu bertambahnya kebaikan, keberkahan umur, keberkahan harta, keberkahan anak keturunan, keberkahan jabatan, keberkahan yang insya-Allah mengantarkan beliau dan keluarga menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan juga salam penghormatan kami sampaikan kepada ibu-ibu pengajian Majlis Ta'lim Nurul Karimah dan juga Ummus Salamah, dan begitu pula seluruh para hadirin wal hadirat
yang datang di sini tujuannya untuk memenuhi undangan daripada undangan yang sebenarnya adalah undangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk itulah saya yakin insya-Allah dari awal tadi beliau sahibul bait datang menyambut dengan salaman, maka saya teringat dengan satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasulullah mengatakan, man safahani wa safaha man yusafihuni dakhala al-jannah. Kalau kita belajar ilmu itu biasanya dengan sanad. Sanad itu adalah silsilah cara kita mengambil dari fulan bin fulan, dari guru-guru berikutnya. Itu sangat penting. Iya. Kalau orang belajar tanpa sanad, maka niscaya pemahaman dia tersebut tidak sempurna. Kalau dia belajar juga tanpa guru, maka kemungkinan besar akan salah pemahamannya. Makanya Habib Umar bin Hafid bin Syekh Bakar bin Salim mengatakan, man laysa lahul ustad falaysa lahul maula, wa man laysa lahul maula fasyaitan aula. Barang siapa yang belajar tanpa guru, maka tanpa ada pembimbing, pembina yang mengarahkannya. Dan kalau sudah tidak ada pembimbing, pembina, mursyid yang mengarahkannya, fasyaitan aula, maka syaitan akan lebih mengunggulinya. Makanya Masya Allah, di santri-santri kita itu diajarkan dah baik menghafal Quran dari qiraah siapa, dari fulan bin fulan. Makanya satu ketika dalam satu riwayat, Nabi Adam itu pernah heran, ya Allah, kenapa ya saya itu kalau kemana saja saya diikuti oleh para malaikat, ramai jutaan malaikat ikut di belakang, ada apa? Kata Allah bilang, iya, kenapa? Karena nurnya Nabi Muhammad kekasihku itu dititipkan, disemayamkan di sulbimu. Oh, begitu rupanya. Kalau begitu, ya Allah, berikan saya kemuliaan. Berikan saya kemuliaan untuk bisa melihatnya. Maka Allah pindahkan itu di mata beliau. Dipindahkan mata beliau, tidak kelihatan juga. Maka beliau memohon, ya Allah, berikan aku sekali sesaat saja untuk melihat keindahan nur tersebut. Maka dipindahkanlah di kuku beliau. Kemudian beliau mengkecupnya dan langsung berdoa dan dioleskan ke matanya. Makanya ketika orang mendengar azan, dibacalah apa itu? Marhaban ya habibi wa qurrata aini Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibaca, dioleskan ke mata. Itu riwayatnya. Maka barang siapa yang baca tersebut, maka insya-Allah dia punya matanya tersebut itu dijaga oleh Allah daripada penyakit-penyakit yang parah. Ya, kalau penyakit biasa itu biasa. Ya, penyakit buta atau yang lain-lainnya. Baca itu. Ketika asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ambil kita punya jempol ini, baca marhaban ya habibi wa qurrata aini Muhammad Rasulullah SAW. Kami datang, satu orang datang, Habib, boleh minta waktu enggak? Boleh. Apa hal ni? Saya bilang begitu. Beb, saya ni umur dah 32 tahun. Sekarang ini dah 3 kali minta anak orang tapi gagal terus. Kemudian Beb, yang lebih parah lagi, saya ni belajar untuk berdagang. Berapa kali saya berusaha berdagang, berniaga. Terakhir ini modal yang terakhir ini. Iya. Yang mana untung tak dapat, modal tak balik. Wah, lengkap nih. Tak kahwin-kahwin, dagangnya. Beb, kata dia, ujung-ujungnya apa? Minta apa? Beb, kalau ada pelaris, pemanis, beri kat saya, Beb, kata dia. Nah, ini yang ujung-ujungnya seperti ini. Saya bingung, karena saya tidak pernah mendengar bahasa pelaris, pemanis. Cuma saya bilang sama dia, Ta'al sini Masya, karena dia berhusnuzon dengan saya. Akhirnya saya bilang ini, Ta'al, Habib ingin sampaikan pada engkau, kalau ingin engkau bagus, urusanmu lancar, satu saja. Yang pertama, baguskan penghambaanmu kepada Allah. Kalau seandainya lisanmu basah dengan zikir, ingat sama Allah, kan Allah yang berikan engkau rezeki. Ya, kalau engkau tepat waktu salatmu, duha kau tambah sunnahmu, Masya Allah. Saya pernah dengar nih, Rasulullah mengatakan apa? La faqra ma'ad duha. Mustahil kau fakir engkau mengamalkan duha. Bayangkan tuh. Nabi jamin mustahil kau fakir
orang yang mengamalkan salat salat sunnah duha dikerjakan mustahil fakir, apalagi salat wajib. Tapi ya wajar jika seandainya engkau salat subuhmu jam 7, duhamu dekat asar, asar dekat maghrib, maghrib nak dekat isya, isya pun habis terbengkalai, ya wajarlah kau nomor sekiankan urusan Allah kepada engkau, yang akhirnya ya Allah pun malas untuk mengurusi engkau. Tapi jika seandainya salat tepat waktu, berjamaah, ditambah yang sunnah, duha dikerjakan, oh Masya Allah, itu orang sukses dunia wal akhirah. Makanya minta berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pada hari ini saya yakin juga kita semua hadir di sini ini, ya, baik yang mengundang, baik yang masak, baik yang hadir, baik yang gasidah, baik yang penceramah, tujuannya hanya untuk mencari keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau hidup tanpa berkah maka tidak ada artinya. Nah, dari kisah ini hadirin wal hadirat yang berbahagia, ya, bayangkan sesuatu yang mustahil saja Allah kabulkan dengan berkat Nabi Muhammad. Makanya datang peringatan Maulid Nabi SAW ini jangan kosong, betul-betul pengen hadir. Kata Habib Ali Habsyi bilang kepada itu, salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih, salawat yang mana menyambungkan orang yang musalli, orang yang bersalawat dengan ruh yang kita baca, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak Ibu yang berbahagia, kalau orang tu hadir maulid, ya, nyambung hatinya, pasti pulangnya itu berbekas. Makin rajin salawat, makin rajin zikirnya, makin rajin ibadahnya, pasti itu. Tapi kalau hadir salawat tidak nyambung, seperti beginilah. Ini lampu ada apa nih? 3 ya, 3, 4 sama depan. Ya. Ini lampu ya menerangi di bawah sekitarnya. Pertanyaannya, ini lampu bisa berfungsi karena ada setrumnya. Jika seandainya ditambah sampai ratusan buah lampu, iya, tapi tidak ada setrumnya, kira-kira nyala atau enggak? Sama juga, ya, ketika orang mau bersalawat, tapi enggak setrum, berdiri, ya Nabi, salam alaika, baca maulid, Masya Allah, baca Quran, tapi begitu baca Quran, Masya Allah, yang lain main HP, ngomong, ini Masya Allah baik, cuman enggak berbekas banyak. Iya, makanya kalau kita bersalawat, dengar Quran itu dengarkan, nikmati, Masya Allah, iya, dengarkan, makanya insya Allah itu yang punya khasiat banyak. Makanya banyak orang begitu dengan salawat itu menangis, menangis, nikmat rasanya. Iya, banyak orang bersalawat itu ketika dia menikmati, nangis. Orang dengar Quran, bergetar dia punya hatinya, bertambah dia punya imannya. Kenapa? Nyambung. Satu lampu saja, satu lampu ini, tapi ada setrumnya, maka cukup dia akan menghidupkan, menerangi di bawah sekitarnya. Itulah perumpamaan yang nah, makanya pada hari ini saya ingin sampaikan Bapak Ibu yang berbahagia, ya, tolong sambungkanlah, ya, kehidupan kita dengan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Hadramut, di Yaman, Hadramut, tempat yang saat itu diharamkan televisi, diharamkan apalagi HP. Televisi tidak ada. Sekarang alhamdulillah semuanya sudah ada. Bahkan kita bisa melihat tontonan langsung bagaimana para ulama-ulama di sana taklim langsung streaming. Alhamdulillah, berkat apa? Berkat dunia media. Artinya bukan masalah HP-nya, tetapi siapakah yang megangnya. Ya, jika seandainya orang yang tadi itu paham dengan agama, takut sama Allah, maka beruntung. Di HP saya ini, Masya Allah, ada 1009 kitab yang saya download. Beberapa bulan yang lalu, saya beli kitab, Pak, itu kurang lebih 33 juta. Hanya 20 judul. Berapa bulan yang lalu juga, saya kurang lebih 10 juta. Hanya berapa kitab aja dapatkan. Tapi kalau orang paham dengan ilmu dunia aplikasi, kamus, kitab, semuanya ada. Semuanya bermanfaat. Nah, makanya Masya Allah pada hari ini
Dia katakan, yuk ikut ya contoh Rasulullah SAW. Berdayakan apa yang kita miliki ini untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sekarang ini kalau tak pandai-pandai bisa hanyut. Bisa Kemarin saya memberikan pengajian ibu-ibu di gang bersama samping Hanawiyah 1. Ya. Satu orang datang, dia ni ngantar istrinya ikut pengajian. Ketemu dengan saya, "Beb." Dia bisikkan apa? "Beb, nanti kalau Beb ceramah itu, tolong enggak," kata dia, "bahas tentang masalah ibu-ibu sekarang, isteri-isteri kita ni." "Apa hal?" Dia bilang, "Macam mana kita nak mengumpulkan duit, Beb?" Kata dia, "Setiap pagi, siang, malam, paket. Betul tak? Ada tak orang sini? Oh, ada kat sini, sama ke? Padahal Masya Allah, kita tak pernah mesan, kita juga bayar ujung-ujung. Ya, macam ini biar Masya Allah selap kita nak mengumpulkan duit. Makanya Masya Allah Pak Bu, ya, dengarkan, ya, belilah, berdayakanlah apa yang kita miliki ini betul-betul bermanfaat. Jangan juga terlalu ya menghambur-hamburkan sehingga tak terarah. Ya, mudah-mudahan insya-Allah daripada apa yang terdengarkan ini menjadi manfaat. Saya tak panjang lebar kerana waktu zuhur kurang lebih jam 11 kurang lebih 30, karena kita akan nanti dijamu oleh Sahibul Bait Talibul Hajat. Saya ucapkan terima kasih ya. Bu Haji Halalita di istighfar dengan ya, sudah masya-Allah. Kita ucapkan terima kasih pada semuanya yang hadir, masya-Allah. Ada beberapa pengajian, ada juga ada isteri daripada Bapak Haji Firmansyah, iaitu Ibu Hajah Halalita hadir juga bersama kita. Mudah-mudahan semua yang hadir pada saat ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya selaku yang diundang mengucapkan ribuan terima kasih dan mendoakan mudah-mudahan akhina fillah walillah Bapak Jumadi dan serta keluarga diberikan Allah keberkahan, diberikan Allah Subhanahu wa taala keistiqamahan, diberikan Allah kesuksesan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dengan menampakkan keseriusan, mohon sama Allah. Tahan dulu kita bicara, fokuskan kita berdoa, dan tunjukkan kita punya keseriusan dengan mengangkat tangan hadapan Allah. Mudah-mudahan yang berdoa dan yang mengaminkan semuanya dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibi rabbil alamin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammadin ya salam sallimna bihaqqi sayyidina Muhammad. Ya Allah, di tempat yang mulia ini ya Rabb, kami bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah, mengetuk pintu rahmat dan keberkahan-Mu ya Rabb. Maka rahmatilah kehidupan kami, ampunkan dosa kami, terima taubat kami ya Allah. Berkahilah apa yang kami miliki, berkahilah umur kami, berkahilah harta kami, berkahilah jabatan kami, keberkahan yang menambahkan daripada semua yang kami miliki. Ya Arhamar Rahimin, ya Allah, Zat yang mengenggam segala keadaan kami, yang membolak-balik hati kami, yang menentukan nasib kami. Rubahlah keadaan kami dengan sebaik-baiknya ya Allah. Tentukanlah nasib kami dengan seindah-indahnya ya Allah, dan berkahilah semua yang kami miliki ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jauhkanlah kami dari ilmu kami yang tak bermanfaat, dari hati kami yang tak mampu khusyuk dalam beribadah, dari nafsu kami yang tak pernah kenyang dengan apa yang Kau berikan ya Allah, dan dari doa yang tak Kau kabulkan ya Rabb, ya Arhamar Rahimin, ya Akramal Akramin. Ya Allah, bersamaan dengan kami mengangkat tangan ini, kami juga mendoakan untuk kedua orang tua kami. Ya Allah, ampunkanlah dosa kedua orang tua kami, baik yang masih hidup ataupun yang telah mendahului kami. Bagi mereka yang masih hidup, panjangkanlah umur beliau dalam keadaan taat, sehat, ibadah kepada Engkau ya Allah. Dan bagi orang tua kami yang telah mendahului kami, cahayailah kubur mereka ya Allah, terangilah kubur mereka ya Allah, dan giringlah beliau di surgamu berkumpul dengan Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina adzabannar. Da'wahum fi subhanakallahumma tatum ya salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal alaihim maghdubi alaihim waladdallin. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak waj'alna man khalafaka amrak wa asak
Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Da'wahum bi subhanakallah matatum ya salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. رسول الله